warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Purnamasari dari Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mula Warman. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan 6 materi, khususnya mata kuliah Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan. Ini sebagai pengganti nilai kuis dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan ya untuk melakukan kegiatan perkuliahan seperti biasa. Langsung simak videonya. Materi yang pertama mengenai fisiologi pencernaan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi, mekanisme, cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Kita masuk ke poin pertama, yaitu persamaan antar sel. Yang pertama, semua sel mempunyai nutrien yang sama jenisnya. Yang kedua, semua sel menggunakan oksigen sebagai salah satu zat utama untuk membentuk energi. Yang ketiga, hampir semua sel mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau memperbanyak diri. Dan yang keempat, sel mampu untuk hidup dan melakukan fungsi khususnya selama tersedia oksigen, glukosa, ion, asam amino, dan asam lemak. Poin yang kedua yaitu sel sebagai unit hidup tubuh. Unit dasar tubuh mulai dari virus sampai manusia adalah sel. Tiap organ merupakan kumpulan banyak sel yang tidak sama yang bersama-sama digabungkan oleh struktur penyokong intersel. Kemudian tiap-tiap jenis sel secara khusus beradaptasi untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Contohnya, sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dari insang ke jaringan. Kemudian sel hati berperan sebagai mesin pembaharu bagi bahan-bahan yang sudah rusak. Kemudian poin yang ketiga yaitu transport melalui membran sel. Beberapa zat yang diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel. Transportasi zat-zat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama transportasi pasif dan transportasi aktif. Yang pasif adalah perpindahan zat-zat mengikuti aliran perbedaan konsentrasi. Dan transportasi aktif adalah perpindahan zat-zat melawan aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Transportasi pasif berlangsung melalui proses difusi dan osmosis. Difusi itu proses mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Sedangkan osmosis itu pergerakan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi menuju ke konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeabel atau semi permeabel. Kemudian sedangkan transport aktif berlangsung melalui proses transport aktif eksositosis dan endositosis. Endositosis itu merupakan mekanisme transport molekul keluar dari sel dengan cara membentuk vesikula. Kemudian kalau endositosis berasal dari kata endon yang berarti dalam atau sitos yang berarti sel. Endositosis merupakan mekanisme masuknya molekul ke dalam sel dengan bantuan vesikula. Nah, ini kemudian fisiologi pencernaan itu membahas mengenai proses pencernaan dan penyerapan makanan, menyangkut struktur alat pencernaan atau tempat berlangsungnya proses pencernaan dan penyerapan makanan. Kemudian mekanisme pencernaan dan penyerapan makanan yaitu mekanisme fisik dan kimia serta interaksi antara komponen-komponen yang terkait dengan pencernaan dan penyerapan. Sehingga makanan dapat dicerna, diserap, dan selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh tubuh ikan. Manfaat mempelajari fisiologi ini kita dapat mengetahui fungsi, mekanisme, dan faktor-faktor yang dapat merangsang
proses suatu organ. Kemudian kita masuk materi yang kedua, itu judulnya organ pencernaan. Poin yang pertama, kategori hewan berdasarkan apa yang dominan dimakan. Umum ya, yang herbivora itu pemakan tumbuhan, karnivora itu pemakan hewan, omnivora pemakan hewan dan tumbuhan. Sedangkan di sini ada dua tambahan, yaitu detritivora yang memakan detritus, dan plankton feeder yang memakan zoo dan fitoplankton. Kemudian kita masuk poin kedua, yaitu proses makannya. Bermula dari ingestion itu proses menelan, kemudian masuk ke proses digestion atau pencernaan, dan absorption penyerapan, kemudian transportation proses mengangkut makanan, kemudian masuk ke dalam proses metabolisme. Itu proses yang terakhir, proses metabolisme. Terus poin ketiga itu alat pencernaan. Alat pencernaan ini disesuaikan dengan bentuk tubuh, kebiasaan makan, kebiasaan memakan, ini dalam kategori ikan ya, dan yang terakhir itu umur atau stadia hidup. Kemudian kita masuk struktur dan fungsi alat pencernaan, itu terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kemudian di sini ada perbedaan struktur anatomis tapis insang dan organ. Kita ambil dua perbedaan aja karena waktunya dibatasin. Yang pertama itu tapis insang. Dari herbivora itu dia banyak, panjang-panjang dan rapat. Kemudian kalau omnivora itu sedang, dan karnivora itu dia sedikit, pendek, dan kaku serta jarang. Terus yang kedua ada rongga mulut. Dari herbivora itu dia sering tidak bergigi. Yang omnivora itu bergigi kecil, dan yang karnivora umumnya bergigi kuat dan tajam. Kita masuk ke saluran pencernaan. Yang pertama mulut. Di sini kita membahas tentang ikan. Mulut pada ikan itu bermacam-macam, yaitu adalah terminal, subterminal, superior, inferior. Kalau terminal itu mulutnya terletak di ujung hidung. Kalau subterminal mulutnya terletak dekat ujung hidung. Superior itu mulut terletak di atas hidung, dan inferior yaitu mulut terletak di bawah hidung. Kemudian kita masuk ke rongga mulut. Pada lapisan permukaan terdapat sel-sel penghasil lendir atau test reseptor atau test bud. Itu. Kita singkat aja ya. Terus yang selanjutnya ada faring. Faring ini memiliki bagian kanan kiri segmen, terdapat di insang atau dia biasa disebut tapis insang. Dalam faring ini tempat terjadinya penyaringan makanan atau filter feeder. Kemudian masuk ke esofagus, permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa atau tabung. Kemudian dalam esofagus mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Kemudian kita masuk ke lambung. Lambung ini sudah dapat dibedakan ya dari usus. Di antara lambung dan usus terdapat penyempitan saluran pencernaan atau biasa kita sebut segmen pilorik. Kemudian kita masuk materi yang ketiga, yaitu enzim pencernaan. Nah, dalam enzim pencernaan ini ada dua proses, yaitu proses pencernaan dan proses penyerapan. Kemudian poin pertama, pencernaan dan penyerapan makanan menyangkut struktur alat pencernaan. Ini merupakan tempat berlangsungnya proses pencernaan dan penyerapan makanan. Kemudian ada yang namanya mekanisme pencernaan dan penyerapan makanan. Mekanisme fisik dan kimia serta interaksi antara komponen-komponen yang terkait
terkait dengan pencernaan dan penyerapan makanan dapat dicerna, diserap, dan selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh tubuh ikan. Kemudian yang ketiga, biokimia dari bahan yang terkait dengan proses pencernaan. Ini merupakan zat makanan, enzim, mukus, asam klorida, cairan empedu, dan hormon. Kemudian di sini ada pengertian pencernaan. Pencernaan sendiri itu adalah penyederhanaan makanan mekanisme fisik dan kimiawi yang mudah diserap dan diedarkan melalui peredaran darah. Kemudian ada struktur dan fungsi kelenjar pencernaan. Ini terdiri dari 3. Yang pertama hati, yang kedua pankreas, dan yang ketiga lambung. Kita singkat saja ya, macam-macam pencernaan makanan. Prosesnya itu ada mekanisme atau fisik, dan ada kimiawi, kemudian ada biologis. Kemudian ada yang namanya lokasi pencernaan. Lokasi pencernaan yang pertama itu ekstraseluler, ini terjadi di dalam rongga saluran pencernaan. Dan yang kedua adalah intraseluler, ini terjadi di dalam sitoplasma atau dalam sel. Kemudian dalam mekanisme pencernaan fisik itu ada 2 gerakan, yaitu gerakan peristaltik dan gerakan segmentasi. Kalau gerakan peristaltik ini gerakan mendorong, sedangkan gerakan segmentasi itu kontraksi pencampuran makanan dalam usus. Kemudian kita masuk enzim pencernaan. Bahan dasar dari enzim adalah protein yang disintesis dalam sel kemudian dikeluarkan melalui proses eksositosis. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama itu konsentrasi enzim dan substrat, yang kedua itu suhu, yang ketiga pH, dan yang terakhir inhibitor. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Kemudian kita masuk ke materi keempat, yaitu pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Nah, ada 2 faktor yang merangsang ikan untuk makan. Yang pertama dari dalam atau biasa disebut rasa lapar, dan yang kedua itu faktor dari luar, adanya rangsangan untuk makan yang diterima oleh organ penerima seperti testibut atau kemoreseptor. Berdasarkan cara makan ikan ada 5. Yang pertama predator, yang kedua grazer, yang ketiga filter feeder, yang keempat sucker, dan yang kelima parasit. Kemudian ada proses mendapatkan makanan pada ikan. Yang pertama searching, kedua detection, ketiga pursuit atau perburuan, keempat food intake, kelima seleksi ukuran rasa. Kemudian ada yang pencabikan makanan. Ini jenis ikan tertentu, pertama dimakan, kemudian dihancurkan dan ditelan. Kemudian penelanan makanan utuh atau partikel dalam bukofaring didorong esofagus menuju lambung. Kemudian gerakan atau kontraksi otot pada saluran pencernaan. Saluran pencernaan memiliki 2 lapisan otot, yaitu otot memanjang atau longitudinal muscle, yang kedua otot melingkar atau circular muscle. Kemudian kita masuk ke materi kelima. Yang kelima itu prinsip pencernaan makanan. Pencernaan itu ada melalui 2 proses, yaitu proses pencernaan fisik dan proses pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan fisik itu perubahan makanan dari yang asalnya bersifat kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan pencernaan kimiawi asalnya bersifat makro menjadi partikel mikro. Dalam bentuk partikel mikro, makanan menjadi zat terlarut yang dapat diserap oleh dinding usus. Yang tidak diserap itu kemudian dikeluarkan melalui anus. Kemudian ada enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang pertama itu yang menguraikan ikatan-ikatan peptida. Yang kedua enzim yang menguraikan ikatan-ikatan
ester, yang ketiga enzim yang menguraikan ikatan-ikatan oksidik. Jadi tiap-tiap enzim itu mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Ada pula berdasarkan organ yang menghasilkan enzim, yaitu dibagi 3. Yang pertama adalah enzim lambung, kedua enzim pankreas, dan yang terakhir adalah enzim usus. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim. Yang pertama itu suhu, yang kedua itu nilai pH, yang ketiga konsentrasi substrat, dan yang keempat konsentrasi enzim. Kemudian pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat. Yang pertama proteinase terbagi menjadi 2, yaitu endopeptidase dan eksopeptidase. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi ke-6 tentang penyerapan zat makanan. Nah, yang pertama ini, makanan masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian dalam saluran pencernaan terjadi proses fisik, kimia, dan biologi. Kemudian makanan dalam bentuk larutan atau senyawa sederhana diserap ke dalam sistem peredaran darah. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian itu makanan yang tidak tercerna akhirnya keluar melalui anus dalam bentuk feses. Kemudian sel yang berperan dalam penyerapan nutrien adalah enterosit atau memiliki mirofili pada permukaan usus. Dinding sel tersusun oleh 2 lapis lemak atau biasa disebut lipid bilayer. Kemudian kita masuk ke mekanisme penyerapan, yaitu zat makanan, ion, dan air akan diserap terutama pada bagian usus. Kemudian bahan-bahan tersebut akan melewati membran sel. Ada 2 macam tenaga pengangkut bahan untuk dapat melewati membran sel. Yang pertama energi kinetik dari ion dan molekul. Yang kedua yaitu tenaga penggerak yang membutuhkan enzim, energi metabolik atau tenaga lain. Masuknya bahan ke dalam enterosit dapat melalui transport pasif, yaitu dari proses difusi dan osmosis. Dan yang kedua transport aktif melalui proses endositosis. Kemudian ada zat-zat yang dapat melewati membran sel, yaitu yang pertama zat yang larut dalam lemak yang tidak bermuatan, asam amino, asam lemak, gliserol, gula sederhana, air, elektrolit. Elektrolit itu terdiri dari Na, K, I, Cl, Ca, Mg, So, dan Fe. Kemudian zat yang tidak dapat melewati membran sel yaitu zat gula, pati polisakarida, protein, zat yang larut dalam pelarut organik. Oleh karena itu, membran bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Kemudian ada yang namanya difusi sederhana, yaitu merupakan molekul zat yang dapat berdifusi secara spontan hingga dicapai kerapatan yang sama dalam suatu ruangan. Sebagai contoh, setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Ini yang dinamakan difusi gas di dalam medium udara. Kemudian ada kecepatan difusi. Ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan zat terlarut dalam difusi. Yang pertama itu ukurannya, yang kedua suhunya, yang ketiga perbedaan gradien konsentrasi atau garis konsentrasinya, yang keempat ada muatan, dan yang kelima ada tekanan. Dia ada yang namanya faktor yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama itu ukuran molekul yang meresap, yang kedua itu adalah keterlarutan lipid, yang ketiga luas permukaan membran, yang keempat ketebalan membran, dan yang kelima adalah suhu. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis. Kemudian ada perbedaan difusi dan osmosis. Yang pertama, difusi itu merupakan perpindahan zat, sedangkan
osmosis itu hanya perpindahan air saja. Yang kedua, difusi adalah penyerapan partikel dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tidak melalui semi permeabel. Sedangkan osmosis adalah perpindahan larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi lewat membran semi permeabel. Kemudian itu, membran semi permeabel hanya dapat melewatkan air dan materi kecil tanpa muatan secara searah. Jadi istilah difusi merupakan generalisasi dari osmosis. Kemudian difusi itu diperuntukkan bagi partikel secara umum, sedangkan osmosis khusus untuk larutan. Nah, itu dia materi yang telah saya paparkan. Dari 6 materi tersebut, semoga bermanfaat. Maaf jika kurang lengkap dan kurang jelas karena waktunya juga terbatas. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Assalamualaikum